Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik para sahabat Tuhan Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan di Stasi Santo Thomas Yegan, juga para sahabat Tuhan Yesus dimanapun Anda berada, berkah dalam, salam semangat, sehat selalu, tetap berbahagia dan tekun berbuat baik. Marilah kembali kita belajar ilmu sejati pada hari Sabtu, tanggal 21 Oktober tahun 2023, hari biasa pekan ke-28. Kita mengawali belajar ilmu sejati dengan berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, sumber iman kepercayaan, limpahkanlah kiranya iman Abraham hamba-Mu kepada kami. Dialah yang mewakili para bangsa memperoleh pujian dan berkat-Mu. Semoga kami selalu patuh setia akan sabda janji-Mu dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Tuhan Yesus terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 12 ayat 8 sampai dengan 12. Sekali peristiwa Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Barang siapa mengakui aku di depan manusia, akan diakui pula oleh Anak Manusia di depan para malaikat Allah. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal pula di depan para malaikat Allah. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan Anak Manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, tidak akan diampuni. Apabila kalian dihadapkan kepada majelis atau pemerintah atau penguasa, janganlah kalian khawatir bagaimana dan apa yang harus kalian katakan untuk membela dirimu. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajarkan kepadamu apa yang harus kalian katakan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan Yesus mengajarkan kepada para muridnya sebuah ajaran tentang bagaimana kita ini hidup di dalam perjuangan sehari-hari ketika hati kita terbuka akan sabda Allah, akan Anak Manusia, akan Roh Kudus, maka segala sesuatu yang kita hadapi akan diterangi, dikuatkan oleh Roh Kudus. Tetapi kalau kita hanya berpusat pada diri kita sendiri, bahkan melawannya, tentu kita akan berdosa. Meski demikian, yang melawan Anak Manusia, yakni Tuhan Yesus, masih akan diampuni. Yang tidak diampuni adalah mereka yang menghujat Roh Kudus. Artinya mereka benar-benar menutup diri, tidak mau membuka hati, keseluruhan diri akan kuasa Allah, akan penyelamatannya. Orang-orang seperti itulah yang tidak akan diampuni karena dirinya sendiri sudah menutup kemungkinan segala panggilan yang Tuhan berikan, tawaran yang Dia berikan. Kita mohon berkat Tuhan, semoga hati kita senantiasa terbuka akan Allah yang Maha Kuasa di dalam Kristus Putranya yang senantiasa mengajarkan kita tentang kebaikan, kebenaran, dan Roh Kudus yang menguatkan kita, menuntun kita, yang mendayai kita. Jangan sampai kita menyangkal Roh Kudus dengan menutup diri, dengan menolak kasih-Nya. Dan akhirnya kita semua diselamatkan karena kita pasrah, kita terbuka akan karya Roh Kudus itu. Sebagaimana Tuhan Yesus bersabda bahwa Roh Kudus akan mengajarkan kepadamu apa yang harus kalian katakan sebagai bentuk pembelaan dan penyelamatanmu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan panjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu Tuhan, bersama-Mu dan bersama Roh-Mu kita semua hidup kita, perjuangan kita untuk hidup di dalam hadirat Tuhan, terbuka akan karya Anak Manusia dan Roh Kudus di dalam Bapa, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati Allah yang Maha Kuasa,